imamnya ngebut. Imamnya ngebut. Bagaimana gini? Seorang makmum atau bukan makmum. Kalau makmum itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Kalau dia sempat menemui imam dalam tempo yang cukup untuk baca surat Al-Fatihah misalnya. Atau normal deh, bareng sama imam. Nah kalau bareng sama imam, ternyata imamnya ngebut, kirain tenang-tenang saja. Sudah saya bacanya pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Ataunya, imam sudah ruku. Berarti yang salah adalah imamnya, bukan Anda. Maka, Fatihah wajib Anda sempurnakan. Karena Anda termasuk golongan orang yang wajib membaca surat Al-Fatihah. Sampai kapan? Tidak usah ngebut, Anda bisa baca wajar saja. Anda termasuk golongan yang boleh ketinggalan dari imam, asalkan tidak lebih daripada rukun panjang. Rukun panjang itu adalah ya, ruku, kemudian sujud. Ini. Saya ingin Anda termasuk antara dua, imamnya kecepatan atau orang Fatihahnya lelet. Ada orang baca Fatihah kan Bismillahirrahmanirrahim. Imam sudah ngebut ya. Terus tidak usah Anda biasa saja. Sebab biarpun imam ruku, Anda tidak harus kejar ruku. Imam iktidal, Anda tidak harus ngejar. Imam sujud, Anda harus ngejar. Tenang, selesaikan. Asalkan belum imam itu lebih dari 3 rukun panjang. Rukun panjang, ruku, sujud, sujud. Kecuali Anda masih ghairil maghdubi. Imam sudah berdiri. Allahu Akbar. Maka Anda nggak boleh melanjutkan ruku. Anda ikut imam lagi. Anda tidak harus mengikuti. Anda tidak harus melanjutkan ruku Anda. Langsung Anda bareng sama imam lagi. Kenapa? Anda sudah ketinggalan 1 putaran. Namanya ini masbuknya adalah masuk hukum saja. Secara zahiri nggak masbukan, kurang lebih begitu. Nah, kemudian dia baca lagi, ngebut lagi, ketinggalan lagi. Aduh. Berarti imam sudah selesai, dia belum 4 rakaat. Maka setelah imam assalamualaikum, ya dia bebas sendiri. Dapat pahala utuh. Maka dia termasuk golongan orang yang boleh ketinggalan dari imam asalkan tidak lebih daripada 3 rukun panjang. Termasuk Anda mungkin terlalu khusyuk, bengong, terlalu asyik dengan bacaan imam. Allahu Akbar, enak suaranya imam. Tiba-tiba udah ruku, belum. Tetap Anda wajib membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena Anda berdiri sempat, berdiri bersama imam yang sekiranya cukup baca Fatihah. Biarpun ketinggalan nggak apa-apa, karena Anda udzur, lupa tadi. Makanya udzurnya Anda lupa, imam terlalu cepat, atau Anda terlalu pelan. Ini boleh kita ketinggalan dari imam. Nggak harus memaksakan ngebut. Ya kalau bisa sedikit mempercepat agar tidak terlalu ketinggalan jauh, itu sah. Kurang lebih seperti itu. Perlu kita peduli, dan bagi imam tolonglah jangan ngebut-ngebut juga. Ya. Jadi kalau ngebut itu kasihan jamaahnya ya. Apalagi ibu-ibu sepuh dan seterusnya. Baik, itu saja. Ustadz, kita sholat fardu kala memburu Al-Fatihah tak selesai, apakah sholat kita batal? Masuk imam sudah baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Masuk kita Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Baru sampai Ar-Rahman dia sudah ruku. Allahu Akbar, kita ikut saja ruku. Bahkan andai waktu kita masuk dia ruku, kita tetap takbir 2, takbir ihram sekali, Allahu Akbar, takbir intikal sekali, langsung ruku, dapat 1 rakaat. Bacaan Fatihahnya al-imamu junnah, imam penanggung jawab, fa qiraatul imam qiraatul makmum, bacaan imam mengcover bacaan makmum. Ustadz, imam di masjid dekat rumah saya, menurut saya bacaannya sangat cepat. Kenapa bukan antum jadi imam? Apa ya? Belum sempurna gerakan saja, beliau sudah berganti posisi. Memang antum harus jadi imam. Terkadang saya merasa salat sunnah saya lebih khusyuk daripada salat jamaah di masjid. Alhamdulillah.
Dan kebetulan beliau adalah ketua DKM, apa yang bisa saya lakukan? Saya senang dengan pertanyaan ini. Artinya ada sesuatu yang dititipkan di hati Anda untuk beramal soleh. Jadi kalau Anda nggak pernah ada seperti ini, artinya Anda nggak peduli dengan keadaan itu. Ya? Jadi masih ada keadaan dalam hati kita untuk menjadi perangkat amal soleh. Maka di sini dimulai dakwah kita. Maka apa yang mesti dilakukan? Kita masuk dengan cara yang lembut. Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang yang belum sejalan dengan jalan Rabbmu, ajak ke jalan Rabbmu dengan hikmah, cara yang bijak dulu. Ya, apalagi ketua DKM, beliau yang paham di situ, posisinya tinggi dan sebagainya, maka antum masuk lewat cara yang lain. Ya, misal antum undang teman antum yang bacaannya bagus, ya, kemudian juga khusyuk, ya, gerakan-gerakannya baik, dan imam begitu nanti mau waktu-waktu sholat memperkenalkan ke DKM, alhamdulillah Pak, kita kedatangan imam nih, ini. Ya, dan masya Allah beliau imamnya bagus, ini mungkin kita bisa minta Pak mumpung ada di sini, padahal antum yang ajak gitu kan ke situ disampaikan. Ini begitu beliau rasakan, wah Pak enak juga ya gitu, beliau mengajar Pak, itu mengajar tentang fikih sholat dan sebagainya atau yang lain, barangkali bisa kita undang, adakan taklim di situ, sampaikan tentang materi fikih sholat baik-baik seperti itu, insya Allah akan ada perubahan. Tapi dimulai dengan doa dulu kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya Allah lembutkan hati orang yang dimaksudkan, diberikan petunjuk, dan dengan doa itu akan lebih mudah untuk diingatkan. Bukankah Musa ketika datang kepada Fir'aun berdoa terlebih dahulu? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan doa seperti itu minimal redalah tensi di Fir'aun. Fir'aun saja makhluk paling jahat, didoakan sebelum berangkat kepadanya tensinya nurun. Masa ini yang bukan Fir'aun tidak begitu? Pasti lebih baik gitu kan? Pasti lebih baik. Dan jangan salah niat. Kalau antum salah niat akan salah aplikasinya. Ketua DKM salah lagi, saya benerin nanti. Udah begitu, Pak, maaf Pak ya, saat saya sholat di belakang Bapak, gak usah terlalu cepat, nah itu salah masuk. Kamu siapa? Anak baru udah mau kesini ya. Saya ini jadi DKM sudah 10 tahun di sini, masya Allah. Padahal masjidnya baru 5 tahun tuh. Kadang naik, gak mau kalah gitu kan.